Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Pujadi selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Ahmad Pujadi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rifat selaku MC pada hari ini atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Selamat siang Ibu. Yang pertama yang saya hormati Bapak Insinyur Agus Warno Eskom MT selaku dosen pembimbing mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri. Kedua yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Tri Wiatno, MT selaku Kaprodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa, dan yang saya hormati eh, Ibu dosen tamu kita, Ibu Eka Putri Nugrahani, SPSI, MSI, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, dan juga kepada panitia yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat besar sehingga kita bisa bertemu walaupun secara online ya pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti ini. Rekan-rekan sekalian, saya selaku panitia, ketua panitia, mengucapkan terima kasih kepada rekan tim panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan webinar yang mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti dan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Eka Putri Nugrahani, SPTM SI, yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Ibu eh, di tengah kesibukannya ya. Ya. Ya, sama-sama Mas Untuk Ahmad. tema webinar kita pada sore hari ini, untuk tema webinar kita pada sore hari ini adalah membangun kapabilitas organisasi melalui budaya kerja, budaya perusahaan. Narasumber yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Head atau HRD Head di PT Kawasaki Motor Manufacturing Indonesia yang alhamdulillah sudah bergabung. Uh, Mungkin tidak panjang lebar ya, saya juga sudah tidak sabar ini untuk menerima yang luar biasa dari beliau ini. Mungkin tidak panjang lebar lagi, saya ucapkan banyak pada itu saja acara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kita eh, acara ini sampai selesai nanti. Terus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Saudara Ahmad Pujadi telah menyampaikan sambutannya pada hari ini. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Agus Warno Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri. Kepada Bapak Insinyur Agus Sumarno Eskom kepada Bapak Insinyur Agus Sumarno Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada tim seminar hari ini. Saya menyapa dulu Bu Eka Putri Nugrahani. Selamat datang Ibu di kelas kami seminar webinar di online ini. Ya, Selamat datang. Ya mohon maaf juga sebelumnya ini teman-teman mahasiswa mengganggu karena di hari-hari libur biasanya kalau perusahaan itu apalagi mohon maaf nih sambil guyon serius
apalagi seorang ibu itu biasanya bersama keluarga itu lebih berharga di hari-hari akhir pekan itu. Saya pun ngerasain itu kalau apalagi mungkin sudah ada jadwal-jadwal tertentu bersama keluarga di tengah-tengah sibukan masih dirayu-rayu sama teman mahasiswa untuk ngisi, apalagi ngisi seminar seperti ini. Ya, baik Pak Agus, terima kasih banyak juga untuk undangannya. Latar belakang dari seminar ini sebenarnya sudah ada dari dulu, cuman pelaksanaan di UPB itu baru kali ini diterapkan. Base-nya adalah pendekatan perkuliahan dengan OBE, Outcome Based Education. Ini sudah mulai dijalankan, yang mana mahasiswa dituntut atau bahasa kasarnya itu dipaksa untuk nyari pemateri dari luar dan nggak boleh dosen gitu. Ya, tujuannya agar lebih real, up to date mengenai perkembangan di dunia luar yang mungkin sama dengan materi yang ada di kuliah. Dan kebetulan saya mengampu mata kuliah organisasi dan manajemen industri di kelas ini, dan sudah hadir di sini Ibu Ika Putri selaku HR Human Resource Management di PT Kawasaki Motor Indonesia. Mohon maaf kalau mungkin penyambutan dari teman-teman ini ada yang kurang, ada yang aneh-aneh. Ya, ini perdana Ibu di Pelita Bangsa itu baru kali ini. Jadi mungkin kelanjutannya nextnya Ibu akan diundang lagi. Mohon maaf menjadi korban berikutnya gitu di kelas-kelas lain gitu. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Saya justru Salam senang kenal Ibu. bisa Gitu. berbagi sama Ya. teman-teman yang ada di Kalau kampus. kalau saya baca CV-nya kan lulusan UI lah nih, apalagi jurusan psikologis. Kalau saya belajar mengenai psikologis, apalagi psikologis itu masalah psikologis industri. Jadi, kalaupun saya berbicara di banyak Ibu Eka ini, hal yang paling sulit bohong itu kalau ketemu sama orang-orang psikologi. Apalagi itu psikologinya udah HRD bertahun-tahun. Jadi, baru jarak jauh itu udah ketahuan. Ini udah nggak cocok apa, udah paham seperti itu. Jadi gaya-gayanya itu udah mau bohong pun nggak bisa kalau udah lama-lama gitu. Jadi menariknya di situ, apalagi mengundang ini lah pakarnya gitu kan. Mungkin dari itu eh, nggak lama dari saya, cukup itu saja. Saya juga pengen tahu nih penasarannya di HRD di Kawasaki Motor Indonesia, Ibu Putri ini. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Agus Warno Eskom MT telah menyampaikan sambutan pada kesempatan hari ini. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan tema membangun kapabilitas organisasi melalui nilai budaya perusahaan yang akan dilanjutkan oleh moderator. Kepada Saudara Bayu Setiawan, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mas Rifan selaku MC di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tringuti Wiatno, Dr. Insinyur Tringuti Wiatno, MT IPU, selaku Kaprodi Teknik Industri di Universitas Pelita Bangsa, Bapak Insinyur Agus Warno Eskom MT selaku dosen pembimbing mata kuliah organisasi industri. Kemudian untuk narasumber kita pada siang hari ini Ibu Eka Nugraheni SPSI MSI yang telah hadir di pertemuan kita hari ini secara daring. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Ya, sama-sama Mas Bayu. Di sini saya diberi amanah untuk jadi moderator di pertemuan hari ini. Nah, di sini saya sebagai moderator akan membacakan CV dari Ibu Eka Nugraheni secara narasumber sebagai narasumber kita siang hari ini. Nah, beliau adalah
beliau bekerja di HR Recruitment di PT Kawasaki Motor Indonesia sebagai Departemen Head. Di sini menghandle HR Planning Recruitment, Training and Development, and HR Operation Attendance Monitoring, Compensation, and Benefit. Beliau pengalaman bekerja di HR Departemen Head PT Kawasaki Motor Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan sebelumnya sebagai HR Section Head di Kawasaki Motor Indonesia dari 2010 sampai 2019, dan sebelumnya HR Section Head di PT Royal Standard dari tahun 2005 sampai 2010. Nah, beliau ini lulusan dari Master of Science Psikologi di Universitas Indonesia dan S1 di Bachelor of Psikologi di Universitas Indonesia juga. Ini cukup sangat berkelas ya, Bu. Nah, untuk materi kita di siang hari ini yaitu kita akan tentang membangun kapabilitas organisasi melalui nilai kebudayaan perusahaan. Mungkin untuk menyingkat waktu, untuk materi akan disampaikan oleh Bu Eka Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bayu atas pembukanya, dan tadi Mas Rifan sebagai MC, dan juga tadi ada Mas Ahmad Pujadi sebagai Ketua Pelaksana. Terima kasih atas penyambutannya. Awalnya saya ingin menyapa dulu Bapak Tringudi Wiyatno sebagai Kaprodi di Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa, dan Bapak Agus Suwarno sebagai dosen pembimbing organisasi manajemen industri. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Perkenalkan, saya Eka, saya biasa dipanggil Eka. Saat ini saya bekerja di PT Kawasaki Motor Indonesia, dan terima kasih saya sudah dipercaya untuk mewakili PT Kawasaki Motor Indonesia untuk bisa berbagi menjadi pembicara tamu pada kesempatan kali ini. Dan memang kami sangat, dari awal saya masuk Kawasaki itu memang sangat berkeinginan sekali untuk bisa berbagi dengan dunia pendidikan. Karena biar bagaimana juga kerjasama antara dunia industri dan dunia pendidikan itu sangat nantinya pasti akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap generasi-generasi muda di masa datang. Jadi kita bisa secara bersama-sama mempersiapkan lulusan dengan kompetensi yang mumpuni dan selaras. Jadi terima kasih panitia, terima kasih peserta yang sudah hadir hari ini. Izinkan saya share screen ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya di sini sama dengan Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan teman-teman mahasiswa semua, sama-sama kita mencari ilmu pada hari ini. Jadi saya mengharapkan nanti selama perjalanan webinar ini kita bisa sharing, diskusi bagaimana pengalaman yang saya rasakan selama berada di dunia industri, apakah memang itu bisa memberikan wacana baru terhadap rekan-rekan sekalian. Jadi di sini tema yang akan saya bawa itu mengenai
membangun kapabilitas organisasi melalui nilai dan budaya perusahaan. Dalam bahasa Inggris ini bisa disebutkan building organization development capability through company's value culture. Memang ada beberapa nanti di slide saya yang masih menggunakan bahasa Inggris karena ada ketika ada hal yang kurang mengerti, jadi kita bisa lakukan secara tema besar itu adalah organization. Terus paham dulu apa itu sebenarnya organization development. Jadi organization development itu adalah suatu proses untuk mengumpulkan data, mendiagnosa, dan merancang intervensi guna meningkatkan sinergi antara strategi, struktur organisasi, sistem manusia, dan kultur atau budaya dengan tujuan atau goalnya itu adalah meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya lebih fokus kepada bagaimana kultur atau budaya perusahaan itu atau organisasi bisa membantu suatu organisasi untuk berkembang sehingga dia bisa menjadi efektif dan kinerjanya meningkat. Dalam organisasi itu kesuksesan suatu organisasi itu bisa kita lihat ada 3 level di sini, yaitu organization level yang bentuknya lebih luas, kemudian group level, dan individual level. Masing-masing level ini dia memiliki input, desain komponen, dan output yang berbeda-beda. Nanti mungkin saya ada merahkan titik-titik culture. Jadi artinya yang kita bahas kali ini adalah sudut pandangnya di level organisasi, jadi yang lebih besar. Nah, outputnya apa sih dari kita, maaf saya, ya. Outputnya apa sih dari kita bisa melihat bahwa kesuksesan organisasi pada level ini yaitu adalah organisasi effectiveness. Nanti bisa dilihat dari performance-nya meningkat atau tidak, productivity-nya, sama kepuasan stakeholder. Jadi yang pemegang saham dari organisasi atau suatu perusahaan itu nanti akan merasa satisfied. Jadi ujungnya output-nya yang diharapkan adalah itu, dan input yang didapatkan itu berasal dari environment secara umum dan ekspektasi dari shareholder. Nah, ini kita bisa lihat di desain komponen ini, sistem ini di tengah-tengah ada leadership. Jadi seorang leader itu dia tugasnya mempush, mendorong komponen-komponen ini dalam suatu organisasi hingga bisa menjadi sukses itu berdasarkan 5 komponen ini. Jadi dia harus membawa organisasi ini secara sistem, secara struktur, secara culture, secara strategi dan people-nya untuk bisa menuju ke output yang diinginkan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di level bawahnya itu adalah group level. Di sini kalau ibaratnya kalau di perusahaan itu dia masuk ke departemen, section, nah itu group level. Nah, di group level ini dia lebih kepada komponennya itu adalah apa saja yang ada dalam grup itu. Jadi outputnya kita bisa lihat di sinilah team effectiveness. Jadi seberapa besar tim ini bekerja efektif. Nanti dilihat dari kualitas pekerjaannya, kualitas dari hubungannya, dan performance-nya. Nah, ini hampir sama. Jadi inputnya itu berupa organization design dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, ini kita lihat di sini culture, di sini group norms. Artinya, culture perusahaan secara besar itu tersusun atas grup-grup culture yang kita sebut norma-norma yang ada dalam kelompok. Ini bisa, kalau saya cerita, jadi kalau misalnya saya ada di departemen engineering, sama departemennya PPC, sama departemen procurement, finance, HR, itu pasti saya akan menemukan hal-hal yang berbeda. Nah, kalau saya dalamin lagi, kenapa bisa berbeda? Ternyata dipengaruhi oleh leadernya. Jadi leader ini memegang peranan penting dalam suatu perusahaan untuk bisa membawa bagaimana
culture ini bisa nggak ke satu tujuan organization level. Kemudian kita masuk lagi ke individual level, di mana suatu perusahaan sudah pasti terdiri dari banyak individu-individu, dan nanti di sini akan lebih kepada skill, kemampuan dari setiap individunya. Jadi ini ditentukan komponennya, ditentukan dari variety skill, kemampuan-kemampuan, berapa banyak kemampuan atau seberapa tinggi, rendah kemampuan dari setiap individu, kemudian otonomi, identitas dari pekerjaannya, terus signifikan atau kepentingan dari tasknya itu, dan feedback dari hasil yang mereka keluarkan. Nah, nanti inputnya itu berupa individual effectiveness. Jadi setiap individu itu targetnya adalah bekerja secara efektif. Nanti bisa dilihat dari job satisfaction, seberapa satisfied dia dengan pekerjaannya saat ini. Terus kita bisa lihat performance-nya, sama personal development. Jadi kesuksesan organisasi itu bisa kita lihat dari 3 level ini. Dan fokus kita adalah culture level organizational. Kita akan melihat lebih jauh lagi, apa sih sebenarnya culture itu? Kalau Deal and Kennedy menyebutkan culture itu adalah cara kita memandang, cara kita melakukan sesuatu di lingkungan kita. The way we do things around here. Sedangkan Hill and Jones mengatakan culture itu adalah beberapa nilai dan norma yang spesifik sifatnya yang dikomunikasikan oleh orang-orang dan kelompok yang berada dalam suatu organisasi yang mengontrol cara mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan stakeholder juga. Nah, dalam kesempatan ini kita bisa menyimpulkan culture itu adalah budaya perusahaan adalah seperangkat nilai atau value, kepercayaan, belief, norma perilaku, dan sikap yang mencirikan perusahaan yang diikuti oleh seluruh karyawannya yang pada intinya menjadi kerangka berpikir bersama untuk memahami dunia bisnis. Nah, di sini kita lihat bahwa kita ambil besarnya tadi ya, leadership, dia punya dimensi-dimensi, dan dimensi culture ini dilihat dari corporate value implementasi, bagaimana nilai-nilai perusahaan itu diimplementasikan dan bagaimana suatu organisasi itu mempraktekkan manajemen perubahan atau change management. Jadi di sini ada hal yang kita bisa fokuskan, yaitu visi misi, values atau nilai terhadap culture. Jadi visi itu adalah strategi, sedangkan values atau nilai itu adalah foundation dari eksekusi. Jadi strategi itu adalah doing the things right. Bagaimana kita melakukan sesuatu dengan benar. Itu strategi. Tujuannya mau kemana, itu adalah suatu arahan kita untuk melakukan sesuatu dengan benar. Sedangkan eksekusi yang dilakukan oleh nilai-nilai ini adalah doing the things right. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu itu dengan benar. Jadi dengan kita menanam nilai-nilai, artinya nanti kita akan bisa memperoleh menuai culture, budaya. Jadi kita bisa melihat hubungan nanti antara nilai dan culture. Untuk kita bisa melihat seberapa penting sih culture itu gitu. Jadi kita harus bisa mengapresiasi pentingnya budaya organisasi karena memang dalam perusahaan yang berbeda-beda itu bagaimana mereka mengapresiasi organizational culture itu berbeda-beda. Jadi kita bisa lihat bahwa bagaimana organizational culture ini penting untuk suatu organisasi. Jadi kita bisa melihat dari sifat dasar dari budaya organisasi atau the basic nature of organization culture. Jadi ada 3 aspek penting dalam budaya organisasi, yaitu kita melihat karakteristik dasarnya. Terus yang kedua, berapa banyak budaya yang ada di dalam organisasi. Dan yang ketiga, peran yang dijalankan budaya tersebut terhadap organisasi. Jadi
kita akan bahas satu persatu dari ketiga aspek ini. Untuk aspek yang pertama, karakteristik dasar. Jadi karakteristik dasar yang saya sampaikan pada slide ini adalah suatu karakteristik yang saya dapatkan dari sumbernya itu dari Baron and Greenberg yang memang menjadi panduan saya untuk bisa memahami apa itu organizational culture. Dia membuat buku tentang behavior in organization. Jadi karakteristik dasar suatu perusahaan itu yang pertama bisa dilihat dari sensitivitas terhadap kebutuhan customer dan pekerja. Jadi eh, ada perusahaan atau organisasi yang eh, sifatnya rigid, tidak fleksibel. Jadi dia menganggap bahwa caranya dia itu saat menghadapi customer itu adalah cara yang terbaik. Jadi dia cenderung memaksa customer untuk mengikuti cara perusahaannya. Nah, ini saya alami ketika saya menghandle eh, apa ya vendor atau supplier yang nanti membantu HR dalam menjalani aktivitasnya. Nah, ada vendor kami yang sangat rigid, sangat tidak fleksibel. Nah, itu pasti akan berpengaruh kepada saya sebagai customer. Jadi, saya akan berpikir ini kok susah sekali ya untuk memproses hal yang sedikit. Jadi, si vendor ini maunya kami Kawasaki mengikuti aturannya dia. Sedangkan Kawasaki memiliki eh, kebutuhan untuk misalnya melakukan pembayaran dengan eh, syarat-syarat gitu. Nah, itu tidak ketemu tuh di situ. Sehingga ke depannya saya sebagai customer berpikir ini bagaimana caranya biar bisa keluar apa dari masalah ini. Ya either itu diganti atau kita meminta kebijakan gitu kan. Nah, jadi suatu organisasi apabila tidak sensitif terhadap kebutuhan customer itu akan sangat berdampak negatif ya terhadap organisasi tersebut. Sehingga banyak perusahaan yang mengubah cara ini sehingga mereka bisa lebih fleksibel eh, dalam hal mencari solusi dan melihat kesempatan-kesempatan yang lain yang bisa mungkin bagaimana caranya melayani atau men-serve si customer itu dengan lebih baik. Terus karakteristik yang kedua, interest terhadap pekerja yang memiliki ide-ide baru. Jadi suatu perusahaan yang eh, biasanya memiliki budaya yang dia suka dengan karyawan yang menyampaikan ide baru gitu. Nah itu biasanya dia akan mempunyai efek ke kesuksesan. Jadi tadi tujuan dari initiation itu akan tercapai gitu. Karena biasanya jika kita punya budaya, oh setiap karyawan boleh dengan nyaman menyampaikan gitu, walaupun nanti ketika pada penerapannya ya tidak melulu dipakai, tapi paling tidak dengan si pekerja itu eh, atau karyawan itu menyampaikan, dia merasa dihargai gitu. Jadi interest terhadap ide-ide baru itu tinggi. Itu sangat baik sekali untuk suatu organisasi. Terus yang ketiga, keinginan untuk mengambil resiko. Jadi jika ada perusahaan yang kecenderungannya sangat takut mengambil resiko gitu. Padahal dalam dalam berbisnis, dalam kita menjalani aktivitas sudah pasti resiko itu ada. Jadi mau tidak mau, seberapa besar keinginan kita untuk take risk, mengambil resiko itu juga berpengaruh terhadap budaya yang nanti akan terbentuk. Terus yang berikutnya itu adalah the value placed on people. Nah ini sekarang ini saya banyak banget nih kalau scrolling TikTok tuh ada yang bilang toxic perusahaan toksik gitu ya. Itu banyak banget tuh masuk tuh ke FYP saya. Jadi perusahaan toksik, perusahaan yang eh, apa namanya healthy healthy company. Nah ini adalah dua hal yang sebenarnya bagaimana si perusahaan itu menempatkan nilai terhadap orang-orangnya. Jadi di sini disebut kalau misalnya toxic organization eh, yang memiliki budaya toksik itu orang-orang itu kecenderungan merasa tidak dihargai sehingga eh, biasanya menyebabkan si perusahaan ini akan kehilangan talent employee. Jadi karyawan-karyawan yang memang bagus itu biasanya dia akan mencari perusahaan yang menurut dia healthy company gitu. Jadi itu sangat
berpengaruh negatif ya terhadap perusahaan apabila toksik. Kemudian kita juga bisa lihat dari ketika dia mau mencari profit, itu dia perlu effort yang sangat keras gitu. Susah banget kita bisa cari eh, kesuksesan atau mencapai profit. Nah, itu biasanya toxic organization culture itu bisa dilihat dari hal-hal itu. Kemudian kebalikan dari toxic itu adalah healthy organization culture. Nah, healthy organization culture ini orang-orang yang berada di dalamnya itu merasa dihargai. Jadi perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik. Ini bisa dilihat dari turnover yang rendah dan pekerjaan menikmati pekerjaannya atau enjoy. Dan biasa ketika melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas biasanya sukses gitu. Nah, ini sudah pasti ya, kita semua yang ada di sini berkeinginan untuk bekerja di healthy organization culture. Cuman ya kita juga bisa menjadi bagian dari bagaimana kita bisa membuat tempat kerja kita itu apakah healthy atau toxic as a leader. Jadi makanya peran leader itu sangat penting untuk bisa membantu perusahaan membentuk budayanya. Kemudian yang berikutnya adalah atau keterbukaan untuk mendapatkan opsi-opsi yang available terkait komunikasi gitu. Semakin suatu perusahaan itu terbuka untuk berkomunikasi, itu biasanya membuat perusahaan itu memiliki culture yang baik. Kemudian juga kita bisa melihat culture yang terkait dengan hubungan antar pekerja yang friendly dan menyenangkan. Nah, ini karakteristik dasar yang disebutkan dalam Baron and Greenberg ini yang memang uh, dimiliki oleh organisasi yang memiliki budaya yang baik. Kemudian aspek yang berikutnya adalah seberapa banyak budaya dalam organisasi. Kalau dia yang memiliki single culture itu sangatlah jarang. Kebanyakan organisasi itu memiliki banyak culture atau subculture. Tadi yang saya sudah sebutkan, Kawasaki punya budaya dia quality focus. Kenapa? Karena produknya itu memang good quality gitu. Jadi dia segala sesuatu dari nilainya, dari visi misi nilai, terus bagaimana dia memperlakukan produknya itu adalah quality yang utama. Dan ketika kita berada dalam uh, budaya yang besar as organization, as a big organization, kita ketika masuk ke departemen kita sama yang berbeda gitu. Jadi uh, kecenderungan perusahaan itu memiliki banyak sekali culture. Nah, bagaimana peran budaya itu terhadap organisasi? Jadi budaya itu bisa untuk identitas. Contoh identitas, saya boleh nyebut perusahaan nggak ya? Kayaknya nggak boleh ya, harus Kawasaki. Nanti takutnya, oh ini Bu Eka so tahu nih, padahal nggak begini perusahaannya gitu ya. Misalnya contoh Kawasaki lah ya. Jadi eh, ketika pekerja atau karyawan yang kerja Kawasaki gitu. Nah, dia pasti akan membawa budaya yang ada di perusahaan itu juga ketika dia berinteraksi dalam organisasi yang lain. Jadi dia memprovide sense of identity. Oh, saya orang Kawasaki, saya berperilaku seperti ini gitu. Dan biasanya kalau saya biasanya ini dalam dalam sekumpulan eh, misalnya sekumpulan perusahaan-perusahaan otomotif gitu. Di situ ada Honda, Yamaha, Toyota gitu. Nah, itu kelihatan beda beda orang-orang yang ada di situ tuh masing-masing orang itu membawa identitas si perusahaan dan ketika berinteraksi itu mereka strong identity gitu. Itu kenapa? Karena culture. Kemudian yang kedua itu adalah budaya memunculkan komitmen terhadap organisasi, visi dan misi. Jadi perusahaan itu punya visi yang harus dia tuju dan misi bagaimana dia menuju itu. Nah, dengan adanya budaya, setiap lini, setiap bagian, setiap orang yang ada di dalam organisasi itu akan berkomitmen menuju ke visi tersebut. Kemudian budaya juga memastikan dan mendorong standar perilaku. Culture clarifies and reinforce standards of behavior. Jadi misalnya nih perusahaan pengen punya
perilaku yang standar. Contoh, kalau di perusahaan Jepang tuh biasanya perilaku disiplin, nah gitu. Dia punya standar perilaku nih, datang, kita masuk jam 7, kita harus ready jam 7 kurang 10. Sama, meeting juga gitu. Meeting jam 8, kita harus ready jam 8 kurang 10. Itu seperti sudah suatu perilaku yang harus kita tunjukkan. Kenapa? Karena kalau kita datang jam 7:05, orang akan menunggu kita sehingga belum mulai. Nah, itu adalah standar perilaku yang budaya munculkan. Efeknya seperti itu. Kita lanjut, teman-teman. Terus, bagaimana budaya organisasi itu terbentuk? Budaya organisasi terbentuk itu pertama kita bisa lihat dari company founders-nya, pendiri perusahaan. Jadi kita bisa telusuri nih, kalau misalnya teman-teman nanti lulus, terus pengen masuk ke perusahaan, teman-teman lihat ini perusahaan apa ya? Kita pendirinya siapa ya gitu. Jadi atau yang melatar belakangi perusahaan ini gitu. Karena dengan begitu kita bisa paham culture-nya seperti apa yang dibangun gitu. Kita bisa lihat dari founder-foundernya itu, karena biasanya founder itu dia memiliki kepribadian yang dinamis, dia memiliki nilai-nilai yang kuat dan visi yang jelas tentang bagaimana perusahaan itu harus beroperasi. Dan mereka itu biasanya merekrut orang-orang pertama di perusahaan tersebut. Jadi mereka merekrut sesuai dengan value-nya dia, visinya dia gitu. Jadi kita bisa melihat sikap dan nilai itu tergambar dan tertanam pada karyawan itu berkat si company founders tadi. Yang kedua, kita eh, bisa lihat budaya itu berdasarkan seperti environment, bagaimana company memiliki pengalaman lingkungan. Nah, ini eh, kita bicara sisi marketing nih. Ini sini ada setiap organisasi itu akan menemukan niche, yaitu segmen spesifik dalam pasar yang telah menjadi fokus dan target utama dalam industri dan pangsa pasarnya. Jadi ini adalah pangsa pasar. Contoh misalnya Kawasaki, kalau misalnya kita lihat nih, lingkungan merespon terhadap perusahaan kita tuh dilihat dari motor-motor sport gitu kan, tahan tahan lah kualitas dari part-partnya kan. Eh, Nah, itu adalah fokus dan target utama dari suatu company. Bisa dilihat dari experience-nya terhadap environment. Terus yang ketiga itu adalah hubungan dengan sesama, artinya contact with others. Jadi kita bisa lihat atau terbentuknya organisasi itu melalui interaksi antar grup atau antar individu dalam organisasi. Ya, mereka tuh saling berbagi interpretasi terhadap event atau aktivitas di organisasi tersebut. Jadi ini contoh misalnya dalam satu kelompok atau organisasi atau perusahaan itu ada insiden atau masalah gitu. Pekerja membahas ini kan. Kemudian saat pekerja membahas, masing-masing tuh memberikan makna terhadap apa yang terjadi gitu. Kemudian setelah itu mereka memiliki sikap yang sama terhadap organisasi. Jadi mereka memiliki pemahaman yang sama terhadap organisasi. Nah, inilah yang mendorong suatu culture. Dan cara untuk menentukan culture itu bisa melalui simbol, jadi objek material yang mengkonotasikan atau memiliki makna lain. Contoh nih, misalnya kita perhatiin aja nih kalau kita datang dalam satu organisasi atau perusahaan, kita lihat di situ kok banyak banget taman, bunga gitu. Nah, itu adalah kesan yang mau mereka tunjukkan bahwa perusahaan kami ini friendly loh gitu, berorientasi pada people. Kenapa? People, tanaman itu adalah makhluk hidup. Artinya mereka fokus tuh terhadap hal-hal yang hidup. Jadi mereka mengesankan dengan memasang tanaman, bunga itu bahwa kita tuh friendly dan orientasi ke people. Terus kalau misalnya kita nunggu nih di ruang tunggu. Nah, terus di ruang tunggu itu biasanya dihiasi sama awards gitu ya, sama tropis. Nah, itu kita bisa mengesankan bahwa organisasi ini minat terhadap kesuksesan. Jadi udah pasti deh, wih, ini perusahaan banyak banget penghargaannya nih, atau oh, ini suatu organisasi
ternyata sukses melulu nih, menang terus, dapat trofi, dapat penghargaan gitu. Nah, itu adalah simbol-simbol yang bisa menggambarkan atau menyebutkan culture, bagaimana mereka ingin dilihat atau memang mereka memiliki culture itu. Terus yang kedua itu kita bisa dari slogan. Ini sering nih, kayak BUMN, ya kan? BUMN itu apa? Akhlak gitu. Nah, kalau saya contohkan di sini, frasenya itu your customer is your next process. Customer kita adalah proses sesudah kita. Jadi bukannya customer itu harus orang yang beli produk kita atau menggunakan jasa kita, produk kita, tapi customer kita adalah orang yang ada yang menggunakan hasil kerja kita. Jadi kita akan berusaha untuk uh, membahagiakan si next proses kita gitu sebagai customer. Terus ada juga frase excellent process will produce excellent result. Jadi kalau kita menjalankan suatu proses excellent, sudah pasti kita akan memperoleh result yang excellent. Nah, ini slogan-slogan ini bisa ditempel gitu kan. Bisa dimasukkan. Mungkin misalnya Kawasaki ini di sini ada nggak ya slogannya? Let the good times roll. Nah, itu slogan tuh. Artinya kalau kita tuh pengennya kalau orang melihat merek Kawasaki, pakai motor Kawasaki, itu kita ngerasa kayak uh, fun, have a good time gitu. Makanya motor-motornya dipakai biasanya buat touring gitu kan. Kalau dipakai mungkin buat transportasi agak capek ya karena berat gitu kan. Boros bensin yang ada rasanya kesel aja gitu. Tapi biasanya yang menggunakan motor ini, kalau kita melihat dari slogannya, itu artinya dia ingin si customer ini merasa have a good time dengan menggunakan produk kami. Terus yang ketiga adalah jargon. Jargon itu adalah kosakata khusus dan unik yang digunakan di kelompok, departemen, perusahaan yang hanya dimengerti oleh kelompok tersebut. Ini saya kasih contoh aja ya. Untuk orang anak-anak psikologi, itu dia paling suka pakai jargon yang tidak dimengerti oleh orang lain. Psikologi yang contoh misalnya orang lain nyebut geng, tapi kalau kita nyebut bukan geng, peer gitu. Nah, itu jargon tuh. Itu adalah menggambarkan culture. Saya nggak tahu nih kalau di Universitas Pelita Bangsa yang cuma orang anak Pelita Bangsa doang yang tahu gitu. Jadi ketika di luaran, oh ini anak Pelita Bangsa nih karena dia nyebutin ini gitu. Nah itu bisa uh, menjadikan cara culture itu tersebar. Nah, bagaimana kita membuild atau membangun corporate culture atau budaya perusahaan? Ini ada 3 level. Yang pertama, aware. Kita harus membuat orang-orang aware bahwa culture-nya nih seperti ini. Terus yang kedua, understanding. Mengerti bahwa, oh begini ya gitu. Kenapa kita ingin culture-nya seperti ini? Oh karena ini itu understanding. Terus yang ketiga, buy-in. Buy-in-nya tiap karyawan mulai mampu dan mau untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan budaya perusahaan. Gitu. Karena kan karyawan itu adalah individu-individu yang dia punya culture di rumah, gitu kan, culture di sekolahannya, tempat kuliahnya gitu. Yang ketika dia masuk perusahaan, dia harus bisa buy-in terhadap culture perusahaan tersebut gitu. Targetnya mereka buy-in. Yang keempat, ownership, udah pasti. Jadi mereka memiliki uh, merasa memiliki culture tersebut. Itu adalah level-level dari bagaimana culture ini diserap di suatu perusahaan. Terus tahapannya juga ada untuk bisa mencapai itu. Untuk build si corporate culture ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu mendevelop atau merenew. Jadi value sama behavior-nya itu develop. Sih sebenarnya culture yang ada di company itu developing. Terus yang kedua, setelah itu terdevelop, itu terbentuk, kita edukasi dan interaksi melalui role model, change agent, dengan education atau communication program. Terus yang ketiga, kita berusaha untuk promote, artinya meningkatkan dan enriching tuh, rich tuh apa? Rich itu kaya, memperkaya. Jadi
secara terus-menerus. Nah, ini caranya dengan mengintegrasikan value terhadap manajemen sistem dan pekerjaan. Nah, ini saya kasih contoh di Kawasaki ya. Di sini ada orang orang Kawasaki juga nih. Saya lihat tadi ada Pak Agung Prayitno sama sama siapa tadi ya? Ada salah satu dari peserta. Ini kalau saya salah, tunjuk tangan aja langsung, Pak. Jadi kita punya value itu 5 ja. Ini awas ya Pak Agung kalau nggak tahu 5 ja ya. Jadi 5 ja ini adalah eh, value yang ditanamkan terhadap seluruh karyawan Kawasaki. Baik itu yang internship, kita juga perkenalkan 5 ja ini. 5 ja itu ada 5 jaga. Jaga kualitas, jaga disiplin dan tanggung jawab, jaga kerjasama, dan jaga semangat perbaikan, jaga kebersihan dan keselamatan kerja. Uh, Informasi aja bahwa Kawasaki itu sebelumnya kita ada di area Pulau Gadung, kemudian di 2014 kita pindah ke MM 2100. Jadi pada saat 2014 itu kita kan punya pabrik baru, yang baru gitu ya, yang masih fresh, yang masih bagus gitu, yang harus dijaga dengan orang-orang yang kita harapkan bisa memiliki karakter sesuai dengan visi misinya kita. Makanya kita coba cari apa sih yang bisa, budaya apa sih, value apa yang harus kita tanamkan terhadap pekerja-pekerja itu nantinya ketika dia bekerja di pabrik baru kita gitu. Nah ini 5 ja ini. Jadi mulai di 2014 itulah kita bikin banner gitu kan. Ini dimasukkan ke dalam uh, trainingnya kita gitu. Nah kan sih uh, ini bisa terjaga terus, bisa nanti di develop lah, jadi kalau memang harus di upgrade. Nah, berikutnya kita melakukan edukasi dan internalisasi terhadap value-value ini. Di, uh, Jadi kita di sini kan ada punya apa ya? Ini disebut kalau saya bilangnya work-life plan. Artinya ini adalah tahun dari dia awal masuk sampai 14 tahun ke berikutnya. Kemudian ini ada masuk awalnya kita mulai dari internship dulu. Setelah internship, dia kemudian jadi employee, kemudian dia jadi supervisor atau line head, kemudian meningkat terus ke atas. Dan setiap dia melalui eh, tahapan ini, dia mendapatkan training atau edukasi yang berbeda-beda. Bukan berbeda ya, maksudnya yang dia berkesinambungan gitu. Nah, ini adalah hal yang baru di Kawasaki terus terang. Ini adalah hal yang baru kita bentuk. Dan untuk menjalankannya sudah pasti tidak mudah, akan banyak obstacle, tantangan ke depan. Cuman kami yakin bahwa kami bisa menjalani ini, dan dengan kami menjalani ini, kami bisa menjadi perusahaan uh, yang tambah baik nanti ke depannya. Jadi di sini ketika seseorang masih internship, itu kita ada training-training terhadap mereka. 5 ja nih masuk nih ke sini. Kemudian ketika dia eh, masuk sebagai employee, itu juga ada training-training yang juga kita masukkan 5 ja juga ke situ. Jadi diharap kami usaha untuk terus-menerus melakukan internalisasi dan edukasi. Nah, jadi masuk ke dalam program ini edukasi mulai dari levelnya itu dia internship, menjadi karyawan baru, atau karyawan perlu mengembangkan diri karir. Nah, disinilah leadership itu berperan. Nah, leadership itu artinya nanti kita akan punya nantinya itu artinya ini akan kita bentuk. Jadi leadership itu nanti akan memiliki bentuk-bentuk training yang berbeda. Nanti kita akan masukkan value-value itu. Kenapa? Karena nanti mereka yang akan menjalankan itu tadi kan 5 komponen dibahas di depan itu. Jadi hal yang paling penting dalam suatu organisasi ketika culture itu kita mau uh, menjadi apa ya, berperan gitu ya, leader itu yang harus punya punya kemampuan itu.
Jadi ketika dia staff, dia self leadership, ya kan? How to be a good follower. Jadi kita nih leader untuk diri kita sendiri, gitu. Intinya begitu. Dan ketika dia naik menjadi supervisor, dia harus paham tuh basic-basic leadership. Karena dia udah mulai punya anak buah, gitu kan? Dia mulai melakukan problem solving, decision making yang terkait sama timnya dia, gitu. Dia harus bisa melakukan coaching dan counseling ketika anak buahnya mengalami masalah. Dia juga harus memiliki communication skill yang levelnya lebih tinggi. Kenapa? Karena problem kan kita hidup kan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya ini ya. Jadi kita harus bisa memiliki komunikasi yang lebih mumpuni lah untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ketika dia naik lagi menjadi asisten manajer, eh, dia harus memiliki leadership managerial leadership yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Dia harus kuat di planning and organizing dan tim manajemen. Kemudian ketika dia menjadi manajer, dia harus pola berpikirnya udah di level organizational itu tadi. Jadi dia harus punya leadership organizational. Jadi dia nggak hanya memikirkan departemennya aja, tapi dia bisa memikirkan departemen lain untuk kemaslahatan company secara keseluruhan. Eh, Internalisasi ini kita lakukan kalau di HR itu kita melafalkan 5 jam setiap hari. Jadi sebelum teng tong gitu bel berbunyi, itu tuh kita udah ini ada gambar-gambarnya nih. Kemarin saya minta tim fotoin dong biar ya bisa share ke teman-teman gitu. Kalau di kantor tuh setiap pagi tuh berdiri dulu tuh semua sebelum bel berbunyi. Ada yang mimpin 5 jam gitu. Satu, jaga kualitas. Dua gitu. Jadi dari level staff sampai level manajerial itu kita bersama-sama melafalkan itu tiap hari. Artinya itu kita menginternalisasi. Dan saya cek di setiap departemen itu dilakukan juga. Jadi nggak hanya di HR, finance accounting melakukan, IS melakukan. Nah itulah yang saya bilang perannya leader itu ada di situ karena dia yang bisa menerapkan secara konsisten menginternalisasi values ini di timnya mereka. Kemudian eh, kan di 5J juga ada kebersihan dan keselamatan kerja gitu. Nah, kita menerapkan 5S. 5S ini kalau di HR itu sudah melakukan aktivitas rutin audit 1 bulan sekali. Jadi kita punya standar S yang harapkan bagaimana menjadi resik. Jadi ketika yang lah itu kita bisa tahu, oh ini nggak pada tempatnya nih gitu. Nah itu eh, memang awalnya kita melakukannya agak sulit ya, itu karena kan habit kebiasaan. Tapi semakin ke sini kita sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi ketika dilakukan audit ya kita aja ya memang udah biasa di audit dan kami temuannya sedikit gitu karena memang 5S itu membantu kita berapih. Tuh, bisa dilihat tuh filing-filing dinomerin gitu kan. Jika misalnya nggak penuh harus dikemanain itu kami buatkan standar dulu pada saat awalnya. Kemudian mereka menjalankan. Setelah dijalankan kita audit setiap bulan. Dijalankan atau enggak gitu. Kalau nggak dijalankan biasanya si kita punya tim audit 5S itu akan lapor ke atasan. Ini yang dapat retek sekian. Ini kelihatan nggak ya kalau di sini ada bendera nih. Nah, bendera 5S nih. Jadi setiap departemen itu eh, kalau biru itu artinya dia sudah menerapkan secara kontinu. Kalau merah itu belum. Jadi jangan sampai bendera ini merah. Kalau bendera ini merah, dilihat sama yang lain, dia akan berusaha untuk menjadi biru gitu. Jadi ini salah satu visualisasi penanda kondisi kondisi saat ini di tempat kerja kita. Kemudian ada perbaikan secara terus-menerus. Itu salah satu yang harus kita tanamkan juga. Dan ini dilaksanakan dengan pelaksanaan konvensi Kaizen. Kaizen itu perbaikan. Di bahasa Jepang itu Kaizen yang secara terus-menerus. Aktivitas. Eh, dan lagi sebenarnya yang aktivitas yang
aktivitas internalisasi. Cuman saya belum sempat bikinnya. Jadi sempetin. Nah, jadi Indian kita mengintegrasikan value ini ke dalam manajemen sistemnya kita dan mempraktekkannya. Gitu. Nah, ini contohnya nih salah satu value-nya 5J ini, value nilai perusahaan. Kita coba masukkan ke kita punya Kawasaki Production System, Quality Management System, ada 5S, ada konvensi Kaizen. Nah, itu kita masukkan ke sistem-sistem berupa kegiatan-kegiatan perusahaan, sehingga muncullah budaya perusahaan. Nah, eh, selesai presentasi sharing dari saya hari ini. Mungkin bisa di bahan diskusi dengan senang hati. Saya ikut berdiskusi nanti dengan teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan atau masukan. Saya kembalikan lagi ke Mas Bayu sebagai moderator. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih pemaparan materinya cukup jelas dan sangat apa namanya, sangat membantu untuk penambahan materi kita di organization industri Bu. Untuk peserta mungkin bisa ada pertanyaan atau saran bisa di chat, di kolom chat. Nah, ini untuk sharingnya saya stop dulu atau gimana? Sharing filenya apa dibiarkan aja? dibiarkan Bu. Dibiarkan. Oke. Oke, Assalamualaikum Bu. Halo. Mau saya yang nanya nih biar mulai dulu. Kayaknya mahasiswanya agak malu nih, padahal mahasiswa itu justru masanya lebih banyak Oh gitu loh. iya. Kalau ini mohon maaf, bukan apa, udah beda. Nah, hal yang paling sulit untuk merubah kan membangun itu dimulai dari pribadi masing-masing ya. Ya, Kalau betul, Pak. apalagi mohon maaf nih, Ibu sebagai pimpinan atau departemen head di HR ini kan istilahnya yang bertanggung jawab. Contoh nih, kita masuk ke perusahaan kawan. Nah, standarnya kan nggak tahu saya bagaimana tentunya hanya berdasarkan ujian masuk gitu. Hal yang paling sulit untuk merubah orang menjadikan budaya sesuai dengan budaya perilaku dan organisasi itu biasanya itu apa ya Bu? Pernahkah ada perlawanan pertentangan gitu? Merubah orang kan sulit gitu. Gitu. Apalagi contohnya nih, saya merubah diri sendiri artinya sulit, apalagi merubah orang untuk menjadi maunya kita itu kan sulit ya. Fungsinya HR kan di antara situ, apalagi fungsinya orang leader kan begitu. Mungkin teman-teman juga harus paham itu. Anda merubah diri sendiri itu sulit, apalagi untuk merubah orang lain gitu. Untuk menjadi pemimpin kan begitu. Nah itu kan di Ibu Eka Putri ini memang udah makanannya setiap hari gitu loh. Apakah ada punishment sendiri atau reward apa-apa di perusahaan Kawasaki itu begitu. Teman-teman juga ngerti gitu loh. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Agus. Menarik banget ininya pertanyaannya dan memang itu saya alami ya. Jadi benar banget saya mengubah sebagai individu ya Pak, mengubah diri sendiri itu untuk ngikutin culture-nya Kawasaki yang disiplin itu juga susah bener ya. Karena kayak ibu-ibu kan tadi yang Bapak bilang banyak banget urusan keluarga gitu kan. Cuma kan ya itu ya. Company itu harus yang pertama itu punya standar dulu ya. Kita punya standar dulu dan kita punya program untuk bagaimana bisa eh, mengubah eh, perilaku atau budaya atau nilai-nilai yang dari setiap karyawan punya di lingkungannya. Jadi ketika masuk Kawasaki dia menjadi identitasnya adalah karyawan Kawasaki yang disiplin, yang kerjanya berkualitas kayak gitu. Dan yang paling sulit itu memang moral, Pak. Kalau intelijensi
itu pintar-pintar anak-anaknya. Jadi kan kita kalau melakukan rekrutmen dulu masuk ya, maksudnya kemampuan dia ketika menganalisa, kemampuan apa sih yang sesuai kualifikasi di tempatnya itu secara standar minimal dia masuk itu dulu. Kemudian dia melakukan training nih, training awal masuk gitu, pre sebelum dia menjadi pekerja tuh kita lakukan training. Nah, pada saat training itu orang HR tuh udah pasti dia mengobservasi bersama dengan atasannya, usernya, mengobservasi. Nah, kira-kira eh, ini dia bisa nggak ya menyesuaikan diri dengan ininya kita gitu kan. Jadi memang yang paling sulit itu adalah moral gitu. Karena gini, untuk masuk ke factory, biasanya kan kita kalau rekrut kan kebanyakan untuk di pabrik ya. Nah itu pabrik itu segudang aturan deh pokoknya gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, pakai sepatu harus begini gitu kan. Terus juga nggak boleh terlambat, terus juga nggak boleh bawa handphone gitu. Nah, itu kan harus dibiasakan gitu. Bagaimana cara membiasakannya? Ya kita harus awareness dulu kan. Yang pertama tadi kan ada level ya tadi ya, level yang ini nih ya. Nih, aware, understanding, in ownership. Nah, aware itu artinya kita harus kasih knowledge dulu ke mereka. Ini kayak begini. Kalau kamu jalan tuh harus di jalur hijau. Nggak boleh ngelewatin yang putih. Kenapa? Karena nanti ketabrak sama timnya Pak Agung tuh. Ada forklift gitu kan. Ada towing, ada apa lagi tuh yang mau diambil buat ke pabrik. Jadi itu kita perkenalkan ke mereka. Dan kalau misalnya pada saat mereka sudah masuk, nah itu harus ada teguran. Kalau mereka melanggar, karena itu harus dijalankan secara konsisten dan itu nggak mudah, Pak. Terus terang nggak mudah. Dan perlu kerjasama antara HR dan departemen lain. Kadang nih Pak, itu jelas, tapi kok dibiarin gitu sama departemennya. Nah itu yang susah tuh di situ. Nah itu jadi nanti larinya itu adalah ke leadership, edukasi terhadap leadernya kita gitu. Kalau misalnya leader kita yang aware terhadap itu, tidak mengimplementasikan, nggak akan bisa nggak akan bisa terbentuk culture itu sesuai dengan keinginan itu Pak. Oke, Bu, terima kasih, jelas banget ya. Sebenarnya saya menanyanya pengen banyak sih, cuma takutnya kita malah ngobrol nanti. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Cuma nanya doang kan. Di- Kalau saya nggak bisa jawab, ntar Pak Agus bisa bantu saya jawab. Baik, Bu, ini ada yang mau bertanya, ini dari Fajar Suryana. Iya, Mas Fajar. Ini bagaimana sih Bu cara mengimplementasikan value dan cara menentukan kualitas kita sebagai operator produksi di perusahaan sebelum memasuki QC, kita sebagai operator harus tahu kualitas cara mengimplementasikannya atau Pertanyaannya bagaimana kita memahami value. value tentang cara menentukan, Hmm. sedangkan kita itu sebagai operator produksi Bu. Nah sebelum memasuki eh, Apaan? quality itu seperti apa sih Bu agar kita itu tahu standar kualitasnya Mas Bayu cara orang quality ya, mengimplementasi. kerja ya. Kalau saya sendiri, Di mana, perusahaan mana? Saya yang nanya nih jadi. kalau saya di SGMB Bu, Di bagian quality berarti ya. kalau saya di bagian engineering Bu. Oh, engineering. Ya. Ya, jadi sebenarnya gini, ini kan kita misalnya anggaplah kita orang baru ya. Kita nggak paham nih organisasi yang akan kita masuki itu seperti apa sih value-nya gitu kan. Bagaimana kita menemukan value-value itu gitu. Bagaimana kita menentukan yang disebut dengan good quality gitu kan. Nah, itu tadi kita si company ini harus membuat mereka tahu gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk mereka tahu gitu kan. Nah, cuma nih sebelum kita masuk,
kan biasanya kita searching dulu dong, ini perusahaan nih, tadi saya sebut foundernya siapa gitu, punya slogannya apa, environment atau lingkungan yang ini nih. Ya, niche-nya itu apa gitu, segmennya apa gitu. Terus kalau hubungan sama sesama ya kita tahu karena kita belum masuk gitu kan. Nah, nanti pada saat kita masuk baru tuh kita coba cari tahu bagaimana persepsi, bagaimana karena itu memaknai memaknai si perusahaan ini atau quality dan perusahaan itu gitu kan. Nah, itu kita sebagai pekerja dimanapun kita inisiatif tuh, untuk kita bisa eh, menyesuaikan diri, adjustment terhadap lingkungan baru kita itu, organisasi baru kita itu. Kita juga mau sukses dong di situ kan. Kita mau enjoy kerja di situ gitu kan. Akhirnya kita sebagai sebagai pekerja atau individu ya sudah pasti kita punya kewajiban untuk juga mencari tahu. Dengan ini nih keramik saya kasih nih, cari tahu dulu foundernya. Dulu tuh saya waktu di perusahaan sebelum Kawasaki, itu perusahaan amplop, tahu nggak amplop merek Jaya? Nah, itu Royal Standard tuh yang bikin amplop Jaya tuh di Ya. Kerawang. Nah, itu foundernya, saya kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini dulu namanya Bapak Untung Sasrawijaya tuh yang punya. Pak Untung tuh dulu bisa jualan amplop gimana sih gitu. Di Indonesia yang terkenal amplop kan Jaya aja waktu gitu kan. Nah, dia tuh jualannya naik sepeda katanya keliling-keliling gitu. Dan itu bisa kegambar bahwa orangnya tuh mulai dari nol gitu kan. Terus juga persisten apapun dia gitu. Nah, itu membentuk mencirikan orang situ. Makanya ketika saya masuk Kawasaki, udah beda lagi tuh budayanya. Perusahaan nasi, foundernya udah nggak jelas tuh siapa ya kan? Udah nggak ada yang kenal. Coba tanya Pak Agung atau kenal nggak founder Doki? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenal nggak? Nggak, nggak bakalan kenal. Jadi, eh, cuman kita bisa melihat value-nya Kawasaki itu dari apa? Dari main main apa ya? Company apa ya? Mother company-nya kita gitu. Mother company-nya kita tuh punya ya kita belajarnya dari nilai yang mereka eh, sampaikan kan kayak tagline-nya gitu. Nah, itu tuh tugas kita sebagai individu yang harus beradaptasi masuk ke organisasi atau lingkungan baru. Di samping si organisasi ini juga mengenalkan kita seperti apa sih sebenarnya untuk mencapai kualitas yang bagus tuh kamu harus ngapain aja. Jangan memberikan barang reject ke proses setelahnya, misalnya gitu. Atau kalian pelajari dulu standar-standar kerja atau SOP-nya, prosesnya seperti apa. Kayak gitu, Mas Bayu. Mungkin semoga aja jelas ya. Atau masih ada yang kurang jelas. Ini ada Sih, Bu. temen saya juga nih, Dimas Isfianto. Halo, Mas Dimas kuliah di situ juga ya? Narasumber itu, Bu, kemarin, Oh, Bu. narasumber sama dong kita. Iya. Terima kasih Mas Dimas atas waktunya buat mengikuti seminar kita pada siang hari ini. Ini kita ngobrol aja ya. Saya tuh nggak lebih paham dan nggak lebih pintar lah dari teman-teman semua. Saling belajar. Ya Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Mbak Melvi Vita dari kelas IE22C6. Dari siapa? IE22C6 dari kelas kita Bu. Hmm. Nah, ini sebelumnya kan ada beberapa poin. Jadi seperti kita ketahui jika bahwasanya jabatan seseorang tidak akan diambil alih atau diganti apabila masa jabatannya itu belum habis atau pensiun, Bu. Hmm. Dan seseorang yang memiliki jabatan tinggi cenderung bersikap abuse of power for personal gain.
Jadi seperti contohnya seseorang manajer menaikkan jabatan seseorang yang dalam kutip salah satu anggota keluarganya, Bu, tanpa mempertimbangkan kualitas yang ada. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana sih Bu solusi untuk mengurangi outward dalam suatu perusahaan selain menunggu seseorang itu pensiun? Dan bagaimana cara agar pemimpin mempunyai pemikiran dati first dan no abuse of power for personal gain? Wah, bahasanya canggih banget ya. Di pertanyaannya berarti bagaimana solusi untuk mengurangi old guard. Old Ya, itu maksudnya orang-orang yang gimana nih? Saya kurang paham nih yang old guard ya ini. seperti jadi kayak saudaranya Oh, ada di angkat, situ. ya diangkat dengan Karena memang dia kualitas udah itu ada yang hubungan keluarga gitu ya. masih di bawah yang lain gitu. Hmm. Dalam suatu perusahaan selain menunggu seseorang untuk pensiun. Dan bagaimana cara agar pemimpin punya pemikiran duty first dan no abuse power for personal gain. Solusinya ini adalah tugas dari company. Company itu memiliki Udah, tugas untuk dia bisa eh, membentuk sistem apa itu karir di tempat itu, terus leader-leadernya itu memiliki edukasi dan cara memimpin yang memang tadi membuat environment menjadi healthy, tidak toxic gitu. Itu tugas suatu company. HR itu sangat berperan penting di situ. Jadi mungkin ini bisa dilakukan, saya nggak tahu di perusahaan itu dia membuka komunikasi atau enggak. Artinya keluhan-keluhan itu cari tahu dulu harus disalurkan kemana, atau masukan-masukan atau ide-ide itu harus disalurkan kemana. Saran saya cari tahu itu dulu. Jadi komunikasikan dengan company-nya sehingga company ini bisa menjadi lebih aware. Kalau di Kawasaki kita ada exit interview. Artinya biasanya kita karyawan-karyawan yang pensiun, yang resign atau pensiun dini atau yang di PHK sekalipun itu kita selalu melakukan exit interview dan biasanya mereka tuh terbuka banget gitu curhat ke orang orang kita, orang HR gitu. Hal-hal apa sih yang selama ini mereka rasakan, yang mereka alami, terus hubungan atasan bawahan, bagaimana perusahaan membuka komunikasi, apakah mendengarkan masukan atau ide dari mereka. Dan HR itu melaporkan hasilnya ke manajemen. Itu satu atau sarana, salah satu atau sarana eh, kita bisa mengatasi itu gitu. Kenapa? Karena kalau old guard itu susah ya kalau perusahaan keluarga. Kalau perusahaan keluarga itu yang perusahaan pertama saya itu perusahaan keluarga. Jadi eh, owner itu punya istri, istrinya direktur keuangan. Terus badan ekspor impor punya nomor tiga, sama istrinya di keuangan. Terus ada pokoknya semua keluarga gitu. Cuma bukan berarti kita merasa nggak nyaman loh kerja di situ. Saya pindah ke Kawasaki bukan karena saya merasa tidak nyaman itu, tapi karena saya punya anak waktu itu. Waktu itu tempat kerjanya di Pantai Indah Kapuk, dari Pondok Gede ke Pantai Indah Kapuk tuh kan nggak mungkin saya jalani itu ketika saya berkeluarga kan. Jadi saya waktu di sana tuh masih single. Jadi sebenarnya mau pulang jam berapa, berangkat jam berapa, saya nggak ada masalah. Tapi ke berkeluarga saya udah nggak bisa lakukan itu. Makanya saya cari tempat yang deket-deket. Dapatlah di Pulau Gadung tuh. Deket banget dari rumah saya. Alhamdulillah gitu kan. Jadi artinya ketika kita menemui hal itu, kayak old guard, dulu di perusahaan itu memang seperti itu budayanya atau enggak gitu kan. Dan itu kita jangan me, gimana ya, kalau di psikologi itu situ dari diri kita dulu. Nggak bisa environment. Kita nggak bisa ngubah alam kita. Lupakan itu gitu, nggak bisa. Yang ada kita ya, mengubah diri kita. Kalau kita berada dalam satu company yang memang old guard itu
eh, apa ya, suatu hal yang lumrah, ya artinya kita harus adaptasi terhadap itu gitu. Nah, sampai nanti kita punya, tadi yang saya bilang, kita punya saluran untuk berkomunikasi gitu. Kalau kita sudah punya saluran untuk berkomunikasi, kita bisa sampaikan ide kita, dan syukur-syukur ide itu didengarkan gitu kan. Nah, mungkin perubahan itu baru bisa terjadi sedikit demi sedikit. Dan itu saya alami. Jadi ketika saya awal masuk ke Kawasaki, itu budayanya sangat berbeda dengan perusahaan saya sebelumnya, beda dengan budaya saya, ya budaya Kawasaki gitu. Tapi bukan berarti itu bisa berubah. Cuman ya itu tadi, untuk mengubahnya itu nggak seperti membolak-balik telapak tangan gitu. Nah, terus pemimpin itu bagaimana bisa apa tadi berfokus ke task gitu ya, bukan ke personal matters gitu ya. Artinya si pemimpin ini kayak slide gitu maksudnya ya. Iya. Nih, saya kasih tahu ya, pemimpin itu boleh loh menyukai anak buahnya. Boleh. Jangan dibilang, oh ini anak kesayangan gitu. Cuman, dia tanggung anak yang benar gitu. Jangan anak yang nggak benar yang dia sayangin gitu. Jadi mindset kita tuh harus ubah gitu. Pemimpin itu harus punya star talent loh. Dia harus tahu siapa yang berpotensi untuk nanti bisa menggantikan dia mungkin, yang berpotensi untuk bisa membawa perusahaan menjadi lebih baik mungkin. Terus memiliki kader itu, dan itu saya bilang eh, memang pekerjaannya dia seperti itu tuh. Kadang kadang ini saya yang alami juga gitu ya. Jadi saya punya anak buah, ini ada 10. Nah, kan itu saya petain dong dari 10 ini mana yang star talent, mana yang ini, mana yang itu gitu kan. Yang udah pasti yang star talent itulah yang memang mendapatkan fokus lebih. Kenapa? Karena orang ini yang nantinya akan membawa kemaslahatan misalnya gitu. Jadi pemimpin tuh sebenarnya memiliki wewenang itu gitu. Tapi ya itu tadi, si perusahaan harus bisa ngasih eh, ngasih tahu ke leader-leadernya dia, lo kalau maaf ya, Anda kalau memang mau suk apa ya, mau mendevelop atau eh, mau mengembangkan orang ini, misalnya ngasih training ini, dia sign ke sini gitu. Terus orang yang memang atau memberikan nilai yang baik, bagus dibanding teman-temannya gitu. Ya, memang orang yang bisa pekerja yang memang bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Memang dia star gitu. Nah itu udah pasti orang nggak akan iri biasanya. Kalaupun orang iri, kita ngejelasinnya enak. Kamu kalau mau kayak dia, ya kayak dia gitu. Artinya kan tim kita jadi berlomba-lomba untuk kayak dia. Nah coba kalau misalnya yang anak sayangannya udah telat melulu, dikasih kerjaan salah melulu gitu. Ya itu udah pasti harus ditegur tuh atasan kayak gitu. Gimana cara negornya? Ada nggak yang nanya gitu? Kalau saya, gimana cara negornya? Biasanya saya pakai tangan atasan saya dong. Bukan yang adu ya, tapi lebih kepada untuk mengembangkan atau memperbaiki gitu. Niatnya itu memperbaiki, bukan menjatuhkan orang, tapi memperbaiki. Walaupun terkadang menangkapnya kayak, oh gue kok kayak dijatuhkan gitu. Tapi kita harus perbaiki niat kita dulu. Kita bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Dan itu biasanya kebaca sama lingkungan kita. Niat kita tuh biasanya kebaca. Gitu Mbak Melsi tadi yang tanya, Mbak Melsi namanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Melvi. Ya Terima Melsi. kasih. Ya jelas Mbak Melsi. Jelas, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sama. Mungkin satu lagi, Bu. Ini dari Mas Agung. Ini bagaimana cara memaksimalkan budaya floor management yang baik, Bu? Jadi semua proses yang ada di perusahaan tetap terstruktur secara hierarki. Secara hierarki. Hierarki.
Oh, selama ini nggak sesuai hierarki. Berarti ada yang mampet di situ. Kalau produksi bilang bottleneck ya. Ya, Ada bottleneck. yang nggak jalan berarti di situ. Itu sudah pasti bukan hal mudah ya. Pak Agus juga pasti Pak Agus Warno juga pasti punya pengalaman lah di situ. Jadi untuk bagaimana bisa, jadi kita punya hierarki, kita punya struktur, ada yang jalan, ada yang enggak gitu. Saya kadang suka minta nih sama atasan saya gini, Pak, tolong kita dikasih tim tuh ya Pak. Memang sih manusia nggak ada yang sempurna, saya bilang gitu. Pasti ada yang bagus, ada yang nggak sesuai gitu kan. Tolong kasih ke kita tuh paling nggak 75%, 80% bisa kerjasama lah gitu. Yang 20% bisa kita handle bareng gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dalam satu struktur itu ternyata banyak yang tidak menjalankan, itu harusnya perlu perbaikan secara manajemen di situ. Dan itu harus dari top, dari atas ke bawah. Nggak bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Artinya Pak Agung harus sampaikan ini ke paling manajer Pak. Kalau misalnya Pak Agung levelnya apa? Misalnya levelnya foreman. Foreman yang bottleneck misalnya supervisor. Nah, supervisor itu harus diperbaiki. Dan supervisornya misalnya semua supervisor cuma satu misalnya enggak. Jadi Bapak harus naik supervisor, dibicarakan. Itu tadi niat ya, niat itu kebaca. Artinya tidak berniat menjelek-jelekan, tidak berniat menjatuhkan, tapi ini adalah fact, kenyataan yang saya rasakan, yang saya merasakan, yang harus ada perbaikan dan butuh komitmen dari level yang lebih tinggi untuk bisa menyelesaikan gitu. Dan kita juga harus paham bahwa tidak bisa segera terselesaikan loh. Ini kan sebetulnya organisasi itu, apalagi budaya, itu bertahun-tahun untuk bisa membentuk. Enggak, bertahun-tahun dan step by step gitu. Tapi bukan berarti terus kita akhirnya diem gitu. Ya udah, biarin aja. Gitu. Itu juga nggak benar juga. Ngomong, kasih tahu. Kasih masukan, ide nih. Jadi kita harus bikin organisasi kita tuh eh, orang bebas ngasih ide. Nih, ini bukan ya. Materi yang ini bukan. Nih, openness of available. Ya, kayaknya ini ya. Keterbukaan. Karakteristik dasar dari culture itu. Sehingga lama-kelamaan dia bisa terbentuk. Tapi kalau misalnya setiap hari diem aja, terima aja, yang bisa kebentuk itu, ya kebentuknya ya budaya mendem itu tadi, bukan open, mendem. Akhirnya resign gitu kan. Akhirnya jadi toxic tuh tempat kerja. Kan kita nggak mau kayak gitu. HR nggak mau kayak gitu. Company juga nggak bakal mau, gitu. Apalagi karyawan yang ada di situ, Robo setiap mau kerja nih keringet dingin keluar gitu kan. Ujung-ujungnya Pak Agung saya izin ya, Mas Dimas saya izin hari ini nggak masuk sakit. Nah itu udah tanda-tandanya itu Mas Dimas. Oke, tanda-tanda dia udah enjoy. Nah itu harusnya harus masuk ke coaching, konseling gitu. Gimana penjelasannya? Hmm, Perlu ada tambahan mungkin? Anak saya Bingung malah Mas Agung. Aduh, Nah, apa sih yang diomongin Bu Eka? Saya ngomongnya kecepatan nggak sih? enggak, Bu. enggak sih, Bu. Nggak ya? Nah, Mungkin saya izin bertanya, sebagian juga pengen kerja di perusahaan, mungkin setelah lulus atau budaya atau karakter Pak, seperti tunggu apa Pak. sih? Headset saya copot bentar ya. Ya Pak, gimana Pak? Nah, mungkin dari mahasiswa atau siapapun itu kan yang ada di sini
Harusnya mungkin setelah lulus itu pengen cari kerja atau mana, di antara yang cari kerja kan teman-teman di sini, budaya atau karakter-karakter seperti apa sih atau skill seperti apa sih bagi seorang itu untuk menerima eh, karyawan baru secara langsung kan gini Bu. Kalau misalnya ibu orang misalnya Bekasi, mudah kalau misalnya tetangga yang diangkat, terus kalau macam-macam Cepat. ngurusinnya. Kalau saya orang Jawa, Hmm. saya secara psikologis saya akan milih orang Jawa karena Hmm. ngatasinya gampang. Lo macam-macam, gue Jawa itu gampang. Kan ada umumnya di perusahaan ada yang begitu gitu. Iya. Oh, bosnya misalnya bagian departemen produksi, manajernya orang misalnya Jakarta, ya, cenderung akan milih orang Jakarta. Jadi Hmm. kenapa banyak Jakarta? Manajernya Jakarta, HRD-nya milih butuh ini, tapi saya, nah ini lebih gampang kan gitu. Nah, kalau memang permasalahan di Pak Udir itu banyak seperti yang Ibu sampaikan, mungkin hanya berapa persen, terlalu sedikit lah gitu. Untuk ini mungkin bisa sehari, bahkan berbulan-bulan kalau kita cerita ya Bu, Hmm. termasuk seperti itu. Nah, itu kan itu seperti apa sih untuk gampang diterima di perusahaan? Mungkin salah satunya kan ada, masih banyak ya Bu, mungkin interviewnya harus ngapa, tapi di antaranya kan itu gitu. Attitude atau pribadi seperti apa sih atau budaya seperti apa sih yang diterima di perusahaan itu seperti apa? Ibu kan tahu, lo mau bohong pun tahu gitu kan. Saya sudah tahun makan orang udah banyak, nggak usah ngomong udah tahu gitu loh. Kan dibangun oleh kepribadian. Seperti kita mengenal orang gila mau dipakein mau diperkosa, nggak ngomong pun itu akan tahu orang gila gitu. Apalagi baru ngomong, itu nggak jelas. Tapi saya Sama sering juga pribadi kok Pak seperti itu. dibohongin Pak. Nah, itu. Nah, mungkin Ibu bisa ngasih arahan ke teman-teman mahasiswa ini. Terima kasih. Saya juga sering Pak dibohongin sama kawan itu sering gitu. Cuman ya memang eh bisa skill apa sih gitu ya yang harus kita punya nih sebagai calon yang mau bekerja gitu kan seperti apa. Nah itu eh, kalau di company itu melihatnya gini, kan sudah pasti kita punya aturan culture itu tadi ya. Kita selalu melihat dia bisa adaptasi nggak sih, bisa bisa nggak sih along sama culture kita yang ini gitu. Yang membuat kita aduh ini nggak bisa gitu. Itu biasanya Pak, itu dia misalnya kita ada aturan nih, kita punya standar behavior. Standar behavior itu artinya perilaku-perilaku yang kita mau orang ini munculkan, misalnya gitu ya. Kalau eh, ada pertanyaan dia nanya, jangan bikin gosip, terus akhirnya orang diresah gitu kan. Nah, atau misalnya ketika dia tersandung satu kasus yang menurut saya, oh ini kamu nggak bisa nih kayak begini, harus seperti ini karena aturan kita kayak gini gitu. Nah, biasanya itu anak-anak yang pada saat itu masih probation atau masih kita lihat oh ini bisa oh ini nggak bisa itu adalah yang gimana ya yang dia tuh kayak lebih loh Pak maksudnya yang eh, nggak menerima itu banyak kita bukannya nggak suka orang ngeluh pertanyakan gitu ya tapi ketika ketika si company ini punya suatu rule atau aturan ya dia dengan senang hati menjalankan gitu. Sebenarnya simple gitu sih Pak. Karena itu. Sama, sama, sama ya, Bu. Kalau saya sama mungkin ya baru maunya kita ngasih ngomong, walaupun mungkin kita salah sebagai orang atasan, jangan komentar, jangan bahas dulu gitu. Maunya kita kan gitu ya, Bu. Dengerin Maunya kan dulu dengerin dulu, nanti kamu jalanin, jalanin Pak ini nggak bisa, faktornya apa, baru jangan langsung diskusi bantah gitu. terjadi. Umumnya atasan kan begitu, karena Hmm. saya bertanggung terhadap saya yang menyampaikan, terus saya bertanggung jawab terhadap instruksi. Pak ini nggak bisa jalankan, alasannya gini. Oke, kadang-kadang yang nyolot itu kan kadang orang nggak bisa nahan argumennya dulu untuk nanti berpikir berlalu. Tahan dulu Hmm. argumen, pikir dulu, kalau udah bisa sampaikan dengan baik. Anak muda sekarang itu ada faktor kecenderungan itu, apalagi dengan medsos yang sekarang banyak, beda dengan era kita itu agak beda gitu. Yang Ya, satu bagaimana sih berbeda. menahan teman-teman emosi walaupun mungkin merasa benar, tapi seperti itu. Kadang-kadang menahannya itu kan agak sulit. Gitu.
termasuk Oh, masih ngadepin kayak gitu biasanya itu relaksasi, Pak. Tarik nafas, buang napas. Kalau saya memang udah emosi itu saya berhenti dulu. Kalau emosi ubun-ubun gitu ya, sering kok kayak gitu. Biasanya saya bilang sama lawan bicara saya, "Eh, kita udahin dulu, nanti sekitar 15 menit saya telepon lagi." Dalam kondisi tenang, dalam kondisi kita udah nggak emosi. Karena kita emosi, terus kita ketemu tuh nggak ada soal biasanya gitu. Masing-masing itu saling teriak-teriak misalnya gitu. Saya akan tanya ke orang-orang, ini masalah apa? Saya udah bener atau belum gitu. Karena terkadang yang bilang itu kan salah. Dan pada saat kita ketemu lagi, kalau memang kita salah, ya kita juga harus asli gitu maaf, ya. gitu. Iya. Iki mau aku pesen lor. Kayak ini kan Mbak. Itu fair. Sehingga orang juga sehingga orang juga akan apa ya, interaksi dengan kitanya juga, oh beda loh Pak kalau misalnya orang yang salah terus kekeh gitu kan, orang bukannya tambah nurut sama kita malah tambah kesel biasanya begitu. Terus biasanya saya tuh selalu mengajak atasan, mengajak kalau dari perusahaan ya, kalau dari sisi perusahaan kalau misalnya ngadepin anak yang kayak begitu, yang terkait sama HR, hanya tentang human resource apapun itu, terus dia agak-agak keras misalnya gitu, biasa saya akan ajak atasannya. Tolong kasih tahu, misalnya, minta tolong diingetin. Saya mencoba melihat dari sisi atasannya nih, menurut Bapak atau Ibu saya benar. Menurut Bapak atau Ibu HR udah benar belum sih ngejar gitu. Oh udah bener Bu, gitu. Udah hajar aja udah kalau udah begitu gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata masukan dari sekitar kita bilang, Bu, pertimbangin dong, misalnya ini begini begini. Kita harus dalam kondisi stabil kayak gitu dulu Pak, kita bisa ngadepin. Tapi kalau misalnya kita udah emosi, paling takut tuh. Kenapa? Karena kalau udah emosi tuh biasanya kita ngeluarin kata-kata tuh suka di luar nalar gitu. Ujung-ujungnya malah jadi berselisih kan gitu ya Pak. Itu harus kita hindarin. Apalagi ngadep anak yang usianya jauh dari kita kan, kadang kita nggak bisa, bawaannya kan di melami cara berpikirnya tuh agak sulit gitu. Itu Pak, ya dan bagi mereka kan adalah kemenangan itu sangat sulit. Pemikiran itu repot banget saya ngadepnya gitu. Hmm. Jadi kalau itu merasa menang gitu ya Pak. Baik, mungkin dari Pak Agus tadi penjelasan saya ya Pak. Bu, terima kasih Bu, sangat jelas. Iya Pak. Makasih kembali. Terima kasih Bu. Sekian untuk apa namanya sesi tanya jawab. Iya Mas Mungkin Bayu. mungkin bisa dilanjut untuk closing statement Bu dari Bu dari Bu Ya, Eka. baik, dari pembicaraan kita sejak jam setengah 2 tadi ya sampai dengan jam 14.47 ini bisa kita simpulkan bahwa eh, culture, organization culture itu eh, ada hal yang penting untuk bisa membuat suatu organisasi itu sukses. Yang tadi kan tema besar kita itu sebenarnya organization development. Artinya bagaimana kita mengembangkan organisasi ini menjadi goals-nya itu adalah efisien, efektif, sehingga perusahaan kita, organisasi kita bisa mendapatkan profit atau bisa mensejahterakan orang-orang yang ada di dalamnya, baik secara finansial, secara psikis, gitu. Sehingga dia berada dalam suatu organisasi bisa dalam lingkungan yang sehat secara fisik dan psikologis juga gitu. Jadi walaupun ini nggak kelihatan, biasanya paling sulit kalau misalnya disuruh
ukur. Kan kalau KPI performance indicator kan gimana caranya Bu Eka ngukur bahwa organisasi program-programnya itu bisa berhasil gitu. Jadi productivity nih Pak, kan tadi kan ujungnya productivity itu kan banyak banget yang mempengaruhi kan, salah satunya organizational culture. Tapi memang kalau kita bisa bentuk ini dengan baik, itu insya Allah nanti akan bisa eh, membawa organisasi ini menjadi sukses. Tujuannya itu. Jadi itu closing statement dari saya. Terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan, mahasiswa, mahasiswi atas perhatiannya. Semoga sharing ilmu kita hari ini bisa bermanfaat, bisa nanti membantu adik-adik semua ketika masuk ke dalam dunia industri atau mau menjadi seorang entrepreneur yang membuat suatu perusahaan gitu. Jadi diharapkan itu bisa berguna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nugra ini yang telah telah berkenan mengisi webinar kita di siang hari ini. Terima kasih Sama-sama. untuk Pak Agus Warno yang juga sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Dimas Ikvianto sudah berkenan hadir di siang hari ini. Sekian untuk seminar pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran para peserta. Kami tutup acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.